Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang berjumpa dengan saudara di dalam kasih Kristus. Dan hari ini saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara untuk memberkati saudara dimanapun saudara berada. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan: jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya beri judul Tantangan Zaman. Kita tahu bersama bahwa situasi zaman sekarang ini berbeda dengan situasi dan kondisi 20-30 tahun yang lalu. Zaman ini sudah maju, zaman sudah berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan zaman ini telah memberi pengaruh yang sangat besar, membawa pengaruh-pengaruh yang positif di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain, perkembangan zaman ini telah membawa pengaruh-pengaruh negatif dan menimbulkan berbagai masalah sosial yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, zaman ini akan terus maju, zaman akan terus berkembang, sampai kepada suatu saat nanti zaman ini akan berlalu ketika Yesus Kristus datang kembali menjemput orang-orang kudusnya. Semua tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab menuju kepada satu peristiwa penting, di mana kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus kedua kali merupakan penghiburan dan sukacita yang besar bagi orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang jahat, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kedatangannya kedua kali merupakan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Karena ketika Yesus Kristus datang, Dia akan memisahkan domba dari kambing. Domba adalah gambaran orang-orang yang percaya dan yang melakukan perintah Tuhan, sedangkan kambing adalah gambaran dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang ini sedang menghadapi tantangan-tantangan zaman di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melaksanakan kehendak-kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Tantangan seperti apakah yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Yang pertama, kita sedang menghadapi tantangan zaman yang sukar, seperti yang dituliskan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kapankah itu? Hari terakhir itu adalah masa kini. Di masa kini ada masa yang sukar, ada masa yang sulit, ada masa yang susah. Ini menjadi tantangan buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesukaran-kesukaran yang terjadi di masa kini itu bersumber dari manusia. Manusia yang mana? Yaitu manusia yang tidak mempedulikan Tuhan, tidak mempedulikan agama. Manusia yang tidak mempedulikan sesamanya. Manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan lingkungannya. Inilah yang menjadi sumber daripada kesukaran-kesukaran itu. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tahan menghadapi kesukaran. Mereka mulai kecewa dengan Tuhan. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Tetapi saya mau berkata kepada kita, sekalipun kita mengalami masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang susah, justru disitulah kita menunjukkan
iman kita kepada Tuhan. Di situ kita harus mengandalkan Tuhan, karena justru di saat kita mengalami kesulitan, kita percaya kepada Tuhan, pertolongan dan mukjizat Tuhan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, kita sedang menghadapi hari-hari yang jahat, seperti yang dituliskan di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini peringatan buat kita bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita sering mendengar berita, baik yang disiarkan melalui media elektronik maupun melalui media massa, tentang kejahatan yang sedang merajalela. Pembunuhan, perampokan, korupsi terjadi di mana-mana. Saudara, kejahatan itu terjadi karena hawa nafsu manusia. Saudara, salah satu doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya berdoa, Bapa, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia memberikan kepada kita waktu, Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk kita gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak orang menyia-nyiakan waktunya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi bagi kita, saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus mempergunakan waktu kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Inilah waktunya untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita bermakna dan berarti untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya kalau kita tetap melakukan hal yang baik, kita akan terhindar dari hal-hal yang jahat. Karena Tuhan inginkan supaya kita menjadi pribadi terang di dalam dunia ini, menjadi contoh, menjadi garam untuk membawa perubahan yang positif kepada banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, kita sedang menghadapi zaman yang keras. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudara, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang keras. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak. Nah, akibat kekerasan itu maka terjadilah pembunuhan, pertengkaran, perkelahian, dan lain-lain sebagainya. Saudara, satu kali kelak dunia akan mengalami kegoncangan yang sangat luar biasa. Terjadi peperangan yang hebat, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Kita menjauhkan diri dari segala kekerasan, karena Tuhan benci kepada kekerasan, tetapi Ia mengasihi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi zaman yang sukar? Bagaimana sikap kita menghadapi zaman yang jahat dan zaman yang keras ini? Yang pertama, kita hadapi zaman ini dengan mempraktekkan nilai-nilai ajaran Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut oleh Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dengan kita menerapkan, mempraktekkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran, itulah yang menjadi senjata bagi kita untuk menghadapi tantangan zaman ini. Sebab sejarah membuktikan bahwa pengaruh keagamaan dapat mengubah masyarakat, dapat mengubah tatanan-tatanan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi di masa kini. Yang kedua, kita menghadapi tantangan zaman ini dengan kita
mengembangkan kemampuan kita untuk melayani Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Itulah sebabnya saya berpesan kepada pemuda dan pemudi, kepada pelajar-pelajar, para mahasiswa, kembangkanlah kapasitasmu, kembangkanlah potensimu, gali potensimu, milikilah gagasan baru, inovasi baru, supaya saudara tidak terseret dan tidak terbawa arus zaman ini. Saudara adalah garam dunia yang harus membawa perubahan-perubahan ke arah yang positif. Karena itu, belajar sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, kembangkan kemampuan saudara, dan kembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan saudara kepada saudara untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Yang keempat, kita harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Memang tidaklah mudah untuk mempraktekkan iman, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, di dalam situasi yang sulit. Tetapi kalau kita melakukannya dan tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, di situ pasti ada mujizat, di situ pasti nyata pertolongan daripada Tuhan. Dan yang kelima, kita harus tenang. Jangan panik. Kita tenang karena Tuhan bersama dengan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya dengan kita mempraktekkan kelima hal ini, maka kita pasti menang menghadapi tantangan zaman yang jahat, tantangan zaman yang sukar, yang penuh dengan kekerasan. Tuhan memberi kita kemenangan dan kekuatan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya berkat bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya.